Kalbun ada kalbun. Bahasa Indonesia ini rada repot tulisannya, tapi tulisan doang, tapi maksudnya bakal sama. Dalam bahasa Indonesia hati itu nulisnya kalbu. Kalbu itu pakai k gitu, pakai kaf gitu, pakai k, bukan pakai kof gitu. Gitu, bukan kolbu, tapi kalbu, nggak apa-apa, begitu. Ada apa ini antara kolbu dan kalbu ini? Kalau kalbun artinya anjing, kalb itu anjing. Kalau pakai kaf artinya anjing. Kalau kolbun artinya lahmun sonubariyun, daging, darah yang membeku maksudnya, yang seperti buah sonubar, jantung. Jadi kolbu yang diterjemah dalam bahasa Indonesia hati. Hati ini bukan dari bahasa yang kita pakai, dari bahasa Inggris hatinya itu. Jadi sebab hati itu orang Indonesia itu liver namanya. Liver itu hati. Jadi kolbu itu bukan liver, bukan. Jantung. Biasanya digambarin begini buah sonubar. Begitu digambarinnya. Begitu. Suka disebut my heart. Begitu. Heart itu hati gitu lanjutannya itu. Tuh hati kita tuh gitu. Gitu. Kolbun adalah jantung. Di sanalah segalanya berangkat. Tempatnya di sana. Tempatnya. Tapi bukan itu, bukan jantung. Sebab semua binatang punya itu. Tapi ada latifah rabbaniyah. Yakdhifuhallahu ta'ala fil qalb. Tapi kehalusan bangsa Tuhan yang ditaruh di dalam jantung itulah yang disebut jiwa. Kolbu. Adakah sama antara kolbu dan kalbu? Ataunya kalbun, ini bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini suka berubah-berubah cara penulisan, cara ini dan seterusnya. Kalau kolbu mananya jantung. Inilah yang harus didandani. Adanya di susu sebelah kiri. Susu kita, di bawah susu ada kolbu. Bawah susu. Ini namanya disebut kolbu. Susu sebelah kiri. Makanya ketika sholat kudu dipegangin. Megangin apa ini tangan ini? Kudu begini nih kalau sholat. Megangin hati. Biar jangan kemana-mana. Fokus sama Allah. Makanya ada sedekap dalam sholat. Kolbu nih. Kalau orang tuh memegang sesuatu, memeluk begini. Begitu. Maknanya jangan kemana-mana hati. Buat Allah. Makanya sholat kenapa ada begini. Yang kita sih agak pikirin. Yang penting gua mau begini aja dah. Karena kita nggak pikirin, maka ada juga yang di leher. Allah. Karena nggak ngaji masalahnya. Itu bagian kiai yang ngajarin fikih, dan saya ini disuruh ngajar tasawuf lagi hari ini. Jadi harus nanya aja yang ngajarin fikih. Itu bagiannya. Itu begitu. Kalbun anjing. Anjing. Adakah kemiripan antara kolbun dan kalbun? Ya ada. Bagaimana yang memiliki kolbun ini supaya hidup? Karena ada kolbun salim, hati yang sehat. Ada kolbun marid, hati yang sakit. Ada kolbun kosi, hati yang membatu. Al-Quran itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin. Namanya kolbun salim.
fi qulubihim marad, qalbun marid, fazadahumullahu marad. Summa qasat qulubuhum, fayakal hijarah aw ashaddu qaswa. Qalbu kalau sudah duduk di dalam dunia sufi, mendapatkan yang alhamdulillah alladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridin law atal irada fayuzaijuhum ila suluki sabilis saadah. Ini nanti begitu. Kalau sudah mendapat getaran keinginan dekat dengan Allah dalam hati. Ini cahaya bentuknya. Dalam hati orang pengen menata hidup supaya bahagia, supaya sukses. Kata Imam Haddad tuh nanti di depan. Tadi terjemahnya sudah, tapi belum kita terangin. Qalbu, kalau dia udah punya denyut yang benar, menjadi salim, bisa mencontoh akhlak baiknya kalbun. Anjing itu ada akhlak baiknya juga. Ada akhlak. Kenapa? Mengerti berterima kasih. Ibu kasih tuh anjing tuh makan pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam, anjing 3 bulan. Nggak usah lama, 3 bulan. Pagi kasih makan, siang kasih makan, malam kasih makan, 3 bulan. Kira-kira nurut nggak sama yang ngasih makan? Nurut nggak? Nurut nggak? Kenapa nurut? Mengerti terima kasih. Berapa bulan dikasih makan? 3 bulan doangan nurut sama yang ngasih makan. Yang punya kolbun kalau salim, pertanyaannya, udah berapa tahun Allah kasih makan kita? Hah? Udah ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun nih hari, ada yang 70 tahun, ada yang 40 tahun. Bila anjing 3 bulan doang nurut yang ngasih makan, kalau kita yang bertahun-tahun kagak nurut ama yang ngasih makan kita, ama Allah, aduh lebih rendah kita kolbun daripada kalbun. Rendah. Itu begitu. Maka kolbun inilah yang harus ditata supaya kita benar. Dan kitabnya salah satunya adab sulukil murid, supaya mengerti terima kasih, mengerti ama Allah, mengerti begitu, supaya kita benar. Kalau kita memiliki kolbun akan rapi, apalagi hidup di masyarakat. Kita jadi ngurusin musola, ngurusin masjid, ngurusin apa aja. Bukan perusahaan, digaji kagak, apa kagak. Ada yang jadi bos, datang kagak, bisanya ngomel mulu. Ini mah perusahaan, ini masyarakat. Ini kolbun inilah yang harus ditata. Begitu. Nah, kalau enggak bakal jadi kalbun. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Udah, topiknya udah. Kita baca Fatihah, ada kiai